Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mencari solusi tentang hubungan posisi tempat duduk dengan hasil belajar. Kurikulum, proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Kegiatan penilaian dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi dasar. Selain itu, penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Seringkali kita merasa bangga dengan kenaikan rata-rata dari nilai UN misalnya. Memang itu tidak salah. Berapa sering kita memperhatikan kenaikan nilai individu dan posisi tempat duduk untuk peserta didik kelompok bawah? Yang kita targetkan adalah rata-rata nilai secara global. Akar permasalahannya, hasil peningkatan nilai penilaian harian atau sumatif yang masih rendah untuk siswa kelompok bawah. Yang kedua, posisi tempat duduk bagian belakang merupakan tempat favorit untuk siswa kelompok bawah. Sementara justru rata-rata untuk siswa kelompok bawah itu ketika duduk di belakang, walaupun terdapat kenaikan nilai, tetapi tidak sebesar daripada kelompok anak-anak, kelompok menengah ataupun kelompok atas. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah posisi tempat duduk mempengaruhi nilai siswa? Yang kedua, di manakah posisi tempat duduk yang tepat untuk siswa yang nilainya kurang atau untuk siswa kelompok bawah? Yang ketiga, di manakah posisi tempat duduk yang cocok untuk membentuk karakter kepribadian siswa? Yang ketiga ini, kita bukan hanya target untuk mendapatkan nilai yang besar atau kenaikan yang tinggi, tapi yang paling utama adalah pembentukan karakter pada diri siswa. Alternatif solusi, yang pertama, guru memberikan remedial teaching. Jadi pembelajaran yang selama ini disampaikan secara global, diulas kembali kepada anak-anak yang dengan nilai yang masih rendah, dengan cara yang berbeda, dengan pola pendekatan yang berbeda juga kepada anak-anak kelompok bawah ini. Yang kedua, diadakan tutor sebaya. Dengan tutor sebaya ini, maka anak-anak akan merasa enjoy, nyaman untuk bertanya kepada teman. Karena apa? Kalau kepada guru mungkin ada sesuatu yang masih disembunyikan karena merasa malu. Tapi kalau pada teman mungkin lebih fair posisinya. Yang ketiga, menentukan posisi tempat duduk berdasarkan hasil tes. Jadi selama ini kita menentukan anak itu berebut tempat duduk. Yang paling pagi mengambil tempat duduk yang paling menguntungkan di mana saja dia pilihnya.
Nah, nanti bukan juga dari guru yang menentukan kamu duduk di sini, kamu duduk di sini, bukan. Tapi dari hasil pretest yang diperoleh. Untuk anak-anak yang nilainya paling rendah, maka akan duduk di posisi paling depan, di depan meja guru. Ya, kalau ini meja guru, maka anak yang nilainya paling kecil berarti duduk depan sini. Diikuti anak yang nilainya lebih tinggi dibandingkan anak yang pertama, terus berputar, dan anak yang nilainya paling tinggi nanti akan duduk di belakang. Pada awalnya, memang anak-anak yang duduk di depan ini merasa grogi, merasa tidak nyaman, karena merasa terpantau oleh guru karena pada jarak yang dekat. Jadi makanya anak-anak ini mengambil biasanya duduk di paling belakang dengan anggapan bahwa posisi menentukan prestasi. Pada kenyataannya, anak-anak di kelompok bawah mengalami kenaikan yang cukup kecil atau cukup rendah dibandingkan anak-anak kelompok menengah dan kelompok atas. Walaupun semuanya mengalami kenaikan. Anak-anak yang mulanya ini grogi karena dekat guru, lama-lama dia akan mengalami suatu kenyamanan. Anak ini bertanya kepada guru secara individu, bukan seperti itu, karena dekat dengan guru, jadi tidak enggan lagi. Maka suatu permasalahan, suatu materi yang tidak diketahui, maka dengan mudah guru pun mendekati ke sana. Di mana pokok permasalahan yang tidak tahu. Kalau anak-anak yang pandai, karena dia pun dapat mencerna dengan mudah dan cepat, maka kita letakkan di paling belakang. Walaupun pada suatu saat dia juga mungkin akan bertanya seperti itu. Ya. Tapi kita perhatikan kepada anak-anak yang kelompok bawah ini. Dengan pendekatan persuasif terhadap anak-anak seperti ini, maka nanti akan timbul rasa chemistry antara siswa dan guru. Ketika pembelajaran sudah enjoy dan anak itu menikmati, insya Allah kenaikan daripada nilai dari ulangan sebelumnya akan lebih tinggi dibandingkan ketika dia duduk di bagian bawah. Ya. Sumber rujukannya, yang pertama kami ambil dari hasil pengamatan selama KBM, yang kedua hasil penilaian harian, yang ketiga hasil diskusi dengan siswa. Jadi kita tanyakan kepada siswa, gimana setelah kamu duduk di depan. Ternyata beberapa siswa pada akhirnya dia merasa enjoy dan merasa menikmati duduk depan karena lebih fokus dalam pembelajaran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.